cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus, lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong, besok kaki satu lagi, tak boleh. Wah, ini kan melanggar hak asasi kehewanan misalnya kan. Masya Allah. Kalau seandainya hari ini ketemu cucunya Namrud pun nggak boleh kita hubung-hubungkan dengan bapaknya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memotong tangan orang yang mencuri. Allah memerintahkan kepada kita untuk memenggal kepala orang yang membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa kembali ya bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum membunuh cicak ya. Dulu kita sering mendengar apa sebenarnya hukum membunuh cicak. Ada yang mengatakan kalau membunuh cicak itu mendapat pahala, ada yang mengatakan enggak, itu penyiksaan, masa penyiksaan, mendapat dosa lah, enggak mendapat pahala. Wah, itu yang kita sering dengar di masyarakat. Tapi sebenarnya apa hukumnya membunuh cicak ya? Memang dianjurkan ataukah dilarang dalam Islam? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum membunuh cicak di dalam Islam. Diperbolehkan ataukah dilarang? Mari sama-sama kita dengarkan. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam, dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air? Toh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar, tidak bisa setetes air itu memadamkan. Tapi kalau tidak, nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar? Aku ikut meneteskan air, walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah mengembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Tapi cicak sekarang, apa salah dan dosa aku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan suatu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan, nanti ada akan, itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu. Cicak kalau sudah, mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicaknya, karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk dia berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya cicak? Saya masuk dia buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya, mau dibuat apa gitu, lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor. Cicak ini jahat sekali, ke makanan dia sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu, sekali bunuh mati. Jangan gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus, lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong, besok kaki satu lagi. Tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar. Nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat. Sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? Al-thu'ban, al-af'a wal-thu'ban, al-af'a wal-aqrab, al-thu'ban wal-aqrab.
Zoban af'a artinya ular, akrab kalajengking. Boleh membunuh dua yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah dua yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Enggak. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum membunuh cicak dari dalam Islam. Ya, memang ada hadisnya yang membolehkan. Hadisnya itu sahih tentang hukum membunuh cicak. Tapi membunuhnya ya tidak dengan cara disiksa. Kalau bisa ya dipukul sekali, pukul langsung mati. Itu penjelasan dari beliau. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum membunuh cicak ya. Benar tidak mendapat pahala atau dianjurkan dalam Islam. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Saya ingin bertanya ya, soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau toke mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 kali sampai 4 kali. Karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Teman-teman sekalian, persoalan sebelum masuk ke cicak dia. Ya, sebelum masuk ke cicak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 2238 riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk nanti di Al-Bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya Ummu Syuraik. Sebelum masuk ke persoalan cicak, Anda mesti pahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan sesuatu makhluk apapun itu terdiri setidaknya dari 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Di makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Allah ciptakan lebah ya. Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan. Madunya ambil. Masya Allah, antum nggak pernah persoalkan lebahnya. Diambil manfaatnya dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil niat karena Allah, ada pahala di situ, dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang menghadirkan madarat di situ supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal, nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ. Yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti misal dieksekusi, dibunuh kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang gak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya Masya Allah turun ayat di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26, posisi paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah punya rasa malu kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan maslahat untuk kita. Jadi kenapa antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Jadi kan jadi persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madarat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah nggak tampakkan maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan dia ada yang kotor, ada yang gak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak, dan ada pahala di situ.
Buluhnya Dapat cicak itu pahala. seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas di sini? Wasamma bi fuwaisiqa, dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, kan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Syuraik, nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jelas di sini? Di antum pahami dulu ini hikmahnya. Kalau nggak paham hikmahnya, masya Allah nanti muncul macam-macam. Wah, ini kan melanggar hak asasi kehewanan, saya kan? Masya Allah, ada macam-macam. Nah, nyamuk kan nggak bilang gitu. Nyamuk kan sama aja. Kenapa nggak bilang antum nyamuk kejam? Ya, membunuh nyamuk kejam, bunuh lalat kejam dan sebagainya. Kalau di nyamuk ada kotoran, cicak juga ada kotoran. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Ini yang kedua gambaran keimanan kita untuk mengikuti petunjuk syariat. Ada yang ketiga, ujian yang sifatnya penunjukan karakter. Penunjukan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet, gitu kan? Nah, di Quran surah kedua ayat 65. Ya, lihat kalimatnya. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Ya, lihat. Wa qulna kunu qiradatan khasiin. Ya, kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Kera-kera yang dihinakan. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan murid-murid kami pada saat itu untuk praktek langsung di kebun binatang. Dan kita pernah ujikan juga di sini dengan sebagian teman-teman di Kiai. Jadi kita praktek tafsir ke kebun binatang. Dibagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat di Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, ada misalnya, maaf, unta, ada gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok. Di kelompok unta, kelompok gajah, kelompok monyet, macam-macam. Analisis. Apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan ini? Dan presentasikan. Saya langsung saja, begitu ada kelompok monyet presentasi, dia sampaikan, Ustaz, ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya begini. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan kirinya begini. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya dia begini. Lempar lagi kaki yang satunya lagi. Begitu ada kawanan lain masuk ke situ, dia akan usir, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain, dia obrak-abrik tempat itu tuh. Mirip kejadian dengan yang sekarang itu. Ya, dia ambil ini, ambil itu, monopoli ini, monopoli itu, bikin orang lain bangkrut, macam-macam dan sebagainya. Begitu sudah nggak suka masuk ke satu tempat, yang di situ suruh keluar semua. Sama kan, menunjukkan karakter. Ya, menunjukkan satu karakter. Makanya ketika antum keluarkan di Quran tuh nggak mungkin, nggak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan. Itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum membunuh cicak ya. Beliau menjelaskan bahwasanya membunuh cicak itu dianjurkan seperti yang sudah beliau jelaskan tadi dengan detail. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Buya Yahya bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum membunuh cicak, dianjurkan ataukah dilarang. Sama-sama kita dengarkan. Ada riwayat seperti itu, sehingga dikatakan para ulama membunuh cicak itu adalah dianjurkan. Cuman dianjurkannya adalah kalau kita menemuinya, bukan kita membuatnya. Dalam kaidah kebaikan itu seperti itu semuanya. Jadi kalau pengen jadi pahlawan nggak harus membuat musuh lalu kita berperang, tidak usah begitu. Ya. Jangan sampai menyucikan najis hukumnya wajib dapat pahala, bukan berarti kita harus siapkan najis yang banyak, begitu tidak. Kalau begitu ya sakit dia. Jadi bukan begitu. Adapun beribadah sholat, itulah ibadah yang perlu diwujudkan. Jadi cicak enggak kalau ada. Loh, kenapa ulama menjelaskan tentang apa itu semua? Apakah karena kasus dia pernah meniup Nabi Ibrahim, itu jauhkan dari itu. Dia adalah tidak ada hubungannya dengan jannah. Tapi para ulama menjelaskan diantaranya adalah di dalam diri cicak itu sendiri ada penyakit-penyakit dan mungkin ngotori rumah dan sebagainya. Sudahlah kita patuh. Adapun sampai dia dihukum gara-gara ada salah satu yang meniup apa itu
apinya Nabi Ibrahim dan sebagainya, ya nggak ada urusannya, dalam syariat pun nggak ada hubungannya. Bahkan manusia anaknya, kalau seandainya hari ini ketemu cucunya Namrud pun nggak boleh kita hubung-hubungkan dengan bapaknya. Apalagi cucunya cicaknya Namrud, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi tentu para ulama termasuk ini ditinjau, kata medis juga, itu ada beberapa bakteri, ada kotoran-kotoran yang memang tidak sehat bagi orang-orang, bagi manusia. Tapi caranya tidak harus miara cicak. Ngapain juga kok iseng banget miara ayam sembelih kasih ke anak santri begitu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Bu Yaya mengenai hukum membunuh cicak. Sudah beliau jelaskan ya, membunuh cicak itu memang mendapat pahala, tapi bukan berarti kita harus memelihara cicak sebanyak-banyaknya kemudian kita bunuh, bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita jumpai, itu yang dianjurkan untuk dibunuh. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum membunuh cicak. Ada binatang, bagaimana dengan cicak? Wah. Cicak. Nah, jadi ada binatang-binatang yang kita diperintahkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim untuk membunuhnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memotong tangan orang yang mencuri. Allah memerintahkan kepada kita untuk memenggal kepala orang yang membunuh. Kenapa? Rahmat. Ternyata ada binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Di antaranya ular, kalajengking. Itu di tanah haram, di luar tanah haram kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian kambing, anjing yang jahat, anjing yang ganas, itu boleh membunuhnya. Kemudian cicak, termasuk yang membunuhnya dapat pahala. Ustaz, apa itu tidak bertentangan dengan rahmat? Enggak, itu rahmat buat kita. Ketika kita membunuh itu, kita ingat, ya Allah, Allah mau kasih pahala sama kita. Tapi kenapa Allah ciptakan cicak banyak, Ustaz? Ya Allah mau kasih pahala banyak buat antum. Berarti nah itu rahmat dari Allah. Ada orang yang nggak punya pekerjaan, kerjaannya cuma berburu cicak, dapat rahmat dia. Ustaz, ana nih nggak bisa ngisi pengajian, Ustaz ya, tapi nggak apa-apa lah, ana mau ke rumah ikhwan, ana mau berburu cicak, cari rahmat Allah SWT. Betul. Dan antum lihat cicak itu sebagai sumber penyakit, tapi banyak orang juga yang makan dari cicak. Dalam artian makan dari cicak itu maksudnya dia dapat uang karena bikin obat, bikin apa, sehingga cicaknya bisa mati, bisa apa. Dia kan berarti makan dari cicak, kayak yang makan dari nyamuk tadi itu, bukan makan cicak. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai hukum membunuh cicak ya. Memang ada beberapa hewan juga yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai penjelasan dari beliau. Baik, itu tadi ya Ustadz-Ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita yang tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang mau diskusi mengenai masalah hukum membunuh cicak, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.